Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Ginasi dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar-dasar pendidikan. Pertanyaan pertama, jelaskan apa itu pendidikan dan ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan yaitu usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan tingkat keilmuan, jasmani, dan akhlak, sehingga apa yang dilakukan bermanfaat. Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi, pengertian pendidikan yaitu mencantum segala kekuatan kodrat yang pada ada anak itu, agar mencapai kebahagiaan setinggi-tinggi. Sedangkan ilmu pendidikan, menurut KBBI, ilmu ialah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu. Pengertian ilmu pendidikan menurut Nur Ubayati, ilmu pendidikan dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan memiliki metode yang bersifat ilmiah. Pertanyaan kedua, jelaskan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai sistem. Suatu yang membekali peserta didik berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Pendidikan merupakan suatu proses mentransfer ilmu pada umumnya dilakukan dengan 3 cara, yaitu lisan, tulisan, dan perbuatan. Pendidikan adalah ilmu. Ilmu pendidikan adalah ilmu yang menelaah fenomena pendidikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi menurut Prof. J.R. Putjianto 1960. Yang pertama, mengejar kebenaran. Kedua, metode. Yang ketiga, bersistem. Pendidikan sebagai sistem. Pengertian sistem menurut Roger A. Kaufman 1972 adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang bekerja sebagai independen dan bekerja bersama untuk mencapai hasil-hasil yang dikehendaki berdasarkan atas kebutuhan-kebutuhan. Di dalam Webster Trade International Dictionary 1976 sampai 2322 yang dimaksud sistem antara lain suatu kesatuan kompleks yang dibentuk dalam berbagai bagian tunduk pada rencana umum atau mengapi tujuan umum. Oleh karena itu, suatu sistem di dalamnya mengandung hal-hal. Yang pertama, adanya kesatuan organis. Yang kedua, adanya komponen-komponen yang membentuk kesatuan dan organis. Yang ketiga, adanya tujuan yang dicapai. Pertanyaan ketiga, jelaskan teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berdasarkan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara dan mengeratkan dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan isi pendidikan daripada prosesnya. Teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan klasik. Yang pertama, aliran empirisme. Yang kedua, aliran nativisme. Yang ketiga, aliran naturalisme. Yang keempat, aliran konvergensi. Pertanyaan keempat, jelaskan faktor-faktor pendidikan. Yang pertama ada faktor tujuan, kedua ada faktor pendidik, yang ketiga faktor anak didik, dan faktor keempat alat pendidik, dan faktor kelima faktor lingkungan. Faktor tujuan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Tujuan bagi pendidikan adalah sebagai arahan pendidikan, tujuan sebagai titik akhir, tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain, dan memberi nilai pada usaha yang dilakukan. Faktor kedua yaitu faktor pendidik. Faktor pendidik yaitu orang yang memiliki pertanggungjawaban untuk mendidik, meliputi orang dewasa, orang tua, dan pemimpin. Karakteristik yang dimiliki pendidikan melakukan tugasnya yaitu kematangan diri yang stabil, kematangan sosial yang stabil, kematangan profesional. Faktor ketiga, faktor anak didik, yaitu setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidik. Yang keempat, faktor alat pendidik, yaitu suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk mencapai pendidikan tertentu. Yang kelima, faktor lingkungan. Menurut psikologi Sortine Amerika, lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkat laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau